Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat dari Allah berupa diberikan keistiqomahan di atas ajaran Islam. Dan keistiqomahan itu adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan seorang muslim. Karena kita tidak akan mendapatkan nikmat surga tanpa istiqamah. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatib. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Maka kalau begitu tidak ada yang lebih berguna bagi kita kecuali terus berjalan di atas kebenaran sampai maut menjemput kita. Dan di antara ibadah yang perlu kita lakukan agar kita terus istiqomah, yang pertama terus bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam ini. Ini poin paling penting. Terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, berusaha mengikhlaskan ucapan dan perbuatan kita karena Allah. Kita melakukannya untuk mengharapkan ridha dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar kita terus istiqomah, pandai-pandai memiliki komunitas yang bagus, persahabatan yang baik. Karena persahabatan itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu tergantung agama sahabatnya, temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah salah seorang di antara kamu melakukan nazar, meneliti, memperhatikan siapa sahabatnya. Yang keempat, yaitu selalu berdoa. Berdoa kepada Allah meminta keteguhan hati. Rasulullah SAW selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Demikian juga doanya ulul albab dalam surah Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan sejumlah hadis lainnya. Demikian juga ayat-ayat lain. Kemudian yang keberapa? Kelima. Belajarlah agama mulai dari prinsip. Terutama tauhid. Karena orang yang tauhidkan Allah tidak mudah tergoncangkan oleh dengan apa? Dengan syubhat dan syahwat.
kalau dia benar tauhidnya. Allah mengatakan dalam surah Yunus ayat 104. Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Perhatikan ayat yang mulia ini, surat Yunus ayat 104. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, wahai manusia, jika kalian berada dalam keraguan terhadap agamaku, maka aku tidak akan beribadah kepada yang kalian sembah selain Allah. Dan aku hanya akan beribadah kepada Allah yang mewafatkan kalian. Dan aku diperintahkan untuk menjadi golongan orang-orang yang beriman. Antum perhatikan susunan ayatnya. Di awal Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berkata kepada manusia yang ragu. Manusia yang tidak menerima dakwah beliau. Manusia yang ketika diajak malah beliau diejek. Manusia ketika didakwahi malah beliau dicaci maki. Kira-kira kalau antum di posisi itu apa yang antum lakukan? Kecil hati, marah. Minimal takut berbicara kebenaran. Apa kata Nabi? Fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Ini kekuatan tauhid. Kalimat ini adalah karena kuatnya fondasi agama yang dipelajari. Makanya orang-orang yang hanya hadir kajian di sesekali, tidak pernah belajar fondasi agama, biasanya mudah tergonjang-ganjingkan oleh keadaan. Goncang sana, goncang sini. Ya. Akhirnya belajar agama sesuai dengan selera dia. Bukan sesuai dengan apa? Keinginan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sesuai dengan seleranya, dia tinggalkan agamanya. Iya tidak? Jadi banyak terjadi. Maka oleh karenanya, bersyukurlah kepada Allah yang masih beri kita kesempatan untuk belajar prinsip agama kita, yaitu tauhid. Kemudian yang keenam, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir, ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Saya akan bicara sendiri, termasuk yang beredar akhir-akhir ini yang viral. Ya, tentang musik itu adalah, syair itu adalah pemusik. Ini ikhwan-ikhwan yang tidak mengerti tentang itu ikut juga membantah di media sosial. Karena kesal ikut bantah, tidak perlu. Itu kita dakwah bukan kesal kepada orang, bukan. Kita dakwah ini mengajarkan orang. Nah, kita tidak sanggup untuk membantahnya, tidak usah didengarin. Ya enggak? Tidak usah kesal juga sama orang. Karena dakwah ini adalah watawassaw bil sabri watawassaw bil marhamah. Saling menasihati dengan kesabaran dan dengan kasih sayang. Ya enggak? Nah, kalau kita membuli orang yang mengatakan demikian, maka dia nanti akan playing victim. Berperan sebagai yang terzalimi. Ya memang kenyataan demikian. Ini semua orang masuk aja ikut membantah. Antum lihat ada ustaz-ustaz besar yang membantah dia di media sosial? Enggak kan? Enggak perlu dibantah. Tahu antum kenapa tidak dibantah oleh mereka? Bukan mereka tidak bisa membantah. Tapi politik dakwah itu dipahami oleh para pembesar kita, ustaz-ustaz kita. Apa yang dipahami oleh mereka? Orang ini tidak punya panggung di tengah-tengah ikhwan salafiyin. Begitu dia ingin membuat panggung, tidak bisa didengar oleh kita. Kita tidak suka dengar dia. Akhirnya dia bikin masalah supaya kita perhatian sama dia. Paham gak? Dia bikin masalah supaya kita beri perhatian. Walaupun dia harus dibantah habis-habisan. Tapi minimal dia telah mendapat panggung. Meskipun panggungnya di posisi yang negatif.
Maka orang yang berilmu itu pandangannya jauh, tidak begitu seram, tidak serampangan. Makanya apapun yang kita ingin lakukan, dari semua keadaan, terutama perkara-perkara besar ini, fas'alu ahla al-zikri in kuntum la ta'lamun. Ustaz kita itu bukan tidak mau bantah, mau mereka bantah, tapi sekedarnya. Setelah dibantah udah selesai. Maka terus tanyakan apa yang kita tak tahu ini. Nah ini diantara hal yang perlu kita perhatikan. Dan yang saya sebutkan tadi termasuk ibadahnya para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu harus beribadah kepada Allah dengan perkara-perkara tadi. Baik, kita masuk pada bab ke-30 dari kitab Tauhid. Allah di kitab ini kita akan mengambil faedah-faedah yang berkaitan dengan hadis dan ayat yang ada dalam kitab ini. Bab 30 berkaitan dengan menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Allah berfirman, "Wala taj'alu rizqakum wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun." Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Imam Mujahid bin Jabir rahimahullahu ta'ala. Imam dalam ilmu tafsir yang wafat pada tahun 104 Hijriyah. Dia berkata terkait ayat ini, yaitu perkataan mereka tentang bintang-bintang. Kami diberi hujan dengan bintang ini dan itu. Beliau pun berkata, katakanlah wahai manusia, hujan itu berasal dari Allah dan itu merupakan rezeki darinya. Perhatikan ya ayat dengan hadis ini. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Rezeki yang Allah berikan kepada mereka justru digunakan untuk mengkufuri nikmat Allah. Bagaimana caranya? Yaitu rezeki tersebut berupa air hujan mereka nisbatkan kepada bintang. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang wafat pada tahun 1376 Hijriah, beliau berkata, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Yakni karunia Allah berupa rezeki yang dia berikan pada kalian. Justru kalian balas dengan mendustakan dan kufur mengingkari nikmat Allah. Sehingga kalian justru mengatakan, kami diberi hujan dengan bintang ini dan itu. Kalian sandarkan nikmat itu kepada selain pemberi nikmat itu sendiri dan pemiliknya. Tidakkah kalian bersyukur kepada Allah atas kebaikan tersebut? Nah ini yang dimaksud oleh dengan ayat ini. Yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut, surat Al-Waqiah ayat 56, adalah mereka mendustakan nikmat Allah dengan cara menisbatkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Ya. Dan ini sebenarnya kalimat yang umum, walaupun pembahasannya khusus mengenai hujan. Hal-hal yang kita tidak rasakan dalam keseharian kita adalah kita menganggap gaji kita, rezeki yang kita dapatkan itu hasil daripada kecerdasan kita semata. Walaupun hal tersebut tidak terlarang secara penelitian. Secara logika, ya kita yang kerja. Bedanya dengan hujan tadi, kenapa langsung syirik? Karena si bintang tidak bekerja untuk menurunkan hujan. Paham gak di sini? Tapi kita juga hati-hati walaupun kita yang berikhtiar. Nanti jangan sampai kebablasan seperti Korun. Ketika dia disuruh bersyukur atas nikmat harta yang Allah berikan. Dengan cara menginfakannya di jalan Allah. Apa dikata? Dia katakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku hanya diberikan nikmat ini karena kecerdasan yang kumiliki.
Itu dia. Itu kufur nikmat juga. Baik. Sebab Allah menurunkan hujan kepada kalian. Bersyukurlah kalian. Supaya Allah Azza wa Jal menambahkan karunia-Nya kepada kalian. Ini karena pendustaan dan kekufuran itu merupakan pendorong untuk diangkatnya nikmat dan datangnya azab. Di mereka justru berbuat syirik kepada Allah. Ingat ya, syukur yang paling tinggi itu adalah mentauhidkan Allah. Dalil yang mudah didapat mana? Fal ya'budu rabb hadzal bait. Maka beribadahlah kepada Rabb pemilik rumah ini. Maksud perintah di sini adalah bersyukurlah kepada Allah dengan beribadah. Atas nikmat apa? Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Dan nikmat setelah kalimat itu, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dua sisi, nikmat usaha dan nikmat hasil. Cara mensyukuri kemana? Falya'budu rabb hadzal bait. Ya. Tapi faedah daripada ayat tersebut. Yang pertama, hujan termasuk rezeki dari Allah. Perhatikan, hujan termasuk rezeki dari Allah. Dan rezeki ini menyenangkan. Kapan menyenangkannya? Ketika dia lama menghilang dari kita. Lalu tiba-tiba datang. Musim kemarau panjang misalnya. Tidak usah panjang-panjang deh. 3 bulan, 4, 6 bulan aja kemaraunya. Semua orang udah gelisah. Debu yang berterbangan. Terutama daerah Bekasi sama daerah Banten. Ya kan? Panas begitu luar biasa. Bahkan puncak yang tadinya dingin, sekarang sudah panas. Begitu lewat awan tebal, yang warnanya tidak begitu hitam, semua orang menatap dan sudah mulai menaruh rasa senang dan gembira. Ya enggak? Maka lewat awan hitam itu buat orang gembira. Itu yang Allah sebutkan dalam surah Fatir. Ya, surat Fatir. Ya, di situ dan juga surat apa? Surat Rum. Dalam surat Rum. Bentar, saya carikan dulu. Surat Rum, surat Fatir. Surat Fatir apa? Surat itu Allah bercerita tentang bagaimana Allah menggembirakan orang dengan air hujan. Subhanallah, saya lupa ayatnya. Wa min ayatihi, na'am. Wa min ayatihi ay yursilar riyaha mubashshiratin liyudhiqakum min rahmatihi walitajriyal fulku bi amrihi wala'allakum tashkurun. Kata Allah, di antara tanda-tanda kebesarannya, dia mengirimkan angin yang membawa kabar gembira. Itu angin yang menggiring awan yang hitam. Ya. Angin yang mengirim awan yang hitam. Agar perahu-perahu berlayar. Walitajriyal fulku bi amri. Dan agar kalian bersyukur kepadanya. Saya lupa ayat di mana. Surat Rum apa surat? Nanti saya kecerikan ayat. Jadi ini menunjukkan bahwa hujan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, membatalkan penisbatan turunnya hujan kepada bintang. Karena itu termasuk perbuatan syirik.
Yang ketiga, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang adalah suatu kedustaan dan kekufuran. Ya. Bagaimana seorang memberanikan diri mengatakan bahwa hujan turun karena bintang-bintang. Padahal bintang-bintang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bintang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sekiranya ada orang mengatakan manusia bisa membuat hujan buatan. Boleh enggak mengatakan itu? Boleh atau tidak? Boleh, karena memang dia bisa bertindak. Asalkan tidak dikatakan secara murni manusia memiliki kemampuan itu sendiri. Kita katakan manusia bisa menurunkan air hujan buatan dengan menggunakan pesawat misalnya. Atau dengan membuat penelitian baru yang masuk akal. Manusia bisa melakukannya atas izin Allah, maka ini boleh. Kenapa? Karena manusia bisa bertindak enggak? Bertindak. Sekarang bintang, mau kita katakan 1000 kali atas izin Allah bintang bisa menurunkan hujan. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Dia enggak bisa bertindak. Secara penelitian dan logika tidak menerima. Sama seperti pengobatan. Ya. Dokter bisa memberikan pengobatan untuk fulan atas izin Allah. Ayam hitam bisa juga mengobati si fulan atas izin Allah. Ini sama-sama atas izin Allah. Dari sisi mana tidak bolehnya ayam hitam dan bolehnya dokter? Jawab. Bukan keyakinan. Keyakinan sama ini. Ini izin Allah, ini izin Allah. Kok ini dikatakan syirik, ini tidak? Jawab. Nah, sebabnya yang ini masuk akal, yang ini gak masuk akal. Yang ini diizinkan oleh syariat sebabnya, yaitu usaha yang real, yang ini tidak diizinkan oleh syariat. Syiriknya di mana? Mensyirikatkan Allah dengan ayam atau mensyirikatkan Allah dengan membuat sebab. Ini ayam nih. Nah mungkin orang menyembah ayam. Berarti dengan siapa dia mempersekutukan Allah? Dengan dirinya yang membuat sebab yang tidak dibuat oleh Allah. Yang berhak menentukan sebab itu siapa? Allah. Ya. Dan ini sebab mistik. Kalau dia sebabnya mistik atau gaib, maka harus dicarikan dalil. Tidak ketemu dalil, syirik atau kedustaan. Sama seperti bintang tadi. Bintang bisa berbuat apa terhadap hujan? Tidak bisa. Tidak bisa bintang itu tuangkan air seperti manusia menuangkan air di atas dengan cerek. Tidak bisa. Maka meskipun dia katakan atas izin Allah bintang ini menurunkan hujan. Ini tetap apa? Kedustaan dan kekufuran. Jatuhnya sebab dia kufur dan sebab dia mendustakan adalah karena berani menentukan sebuah sebab yang tidak masuk akal dan tidak ada dalil. Kalau sebab itu masuk akal, meskipun tak ada dalilnya, maka diterima oleh syariat. Seperti sakit kepala, minum bintang 7, ya kan? Bintang berapa Anda minum? Bintang 7, maksudnya puyer, bukan minum bintang dari langit. Puyer bintang 7, masih ingat gak obat itu? Ini itu paham nih. Ya, anak dulu waktu kecil kalau sakit gigi dikasih itu. Apa masih ada di kios-kios enggak tahu. Itu kalau diminum dicampur dengan Bodrex. Ini lagi ndak iklan ya. Ya, lagi ndak iklan. Dulu itu alhamdulillah itu. Masuk akal enggak dia? Masuk akal karena dia diteliti, diracik, ditahu komposisinya, tidak boleh terlalu banyak. Nah sekarang ayam hitam tadi gimana tahu komposisinya? Jenggernya sebesar apa, kakinya setinggi apa, hitamnya sebanyak apa. Ya.
walaupun diteliti seperti itu tidak diizinkan oleh Allah. Baik, ini mengenai kenapa orang yang menisbatkan kepada bintang tadi ya dianggap kufur. Karena dia yang menentukan sendiri sebabnya tanpa alasan yang benar. Yang keempat, menisbatkan nikmat kepada selain Allah adalah kufur nikmat, pengingkaran terhadap nikmat. Gak boleh menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah. Bahkan kepada bos kita pun gak boleh. Karena bisa saja nantinya jatuh pada kufur apa? Maka kita katakan alhamdulillah melalui pekerjaan yang saya lakukan di kantor ini saya dapat bisa beli rumah atas izin Allah. Itu dia. Kemudian yang kelima, wajibnya bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmatnya. Masih ingat syarat syukur? Ada berapa syarat syukur? 3. Meroja, ada yang bisa jawab gak? Syarat syukur ada berapa? Wah, kopi di depan. Alhamdulillah. Syarat syukur. Syarat syukur. Meroja. Kalau tidak ada yang bisa jawab, saya pulang nih. Ibu-ibu ada yang bisa jawab enggak? Syarat syukur ada 3. Dan 3-tiganya apa? Udah saya sebutkan kalau salah. Pernah disampaikan kan? Ring. Oke. Apa-apa. Karena wajar antum semua ya lebih muda dari ana. Sedikit tapi. Yang pertama, meyakini nikmat itu datang dari Allah. Itu syarat syukur. Saya ulangi ya. Yang pertama, meyakini nikmat itu datang dari siapa? Dari Allah. Yang kedua, menggunakan nikmat itu untuk mentaati Allah. Yang ketiga, memuji Allah dengan lisan. Atau boleh menyampaikannya kepada orang lain terkait nikmat tertentu di antara nikmat agama. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu sampaikan. Ada berapa syaratnya? Ya. Meyakini bahwa nikmat itu datang dari siapa? Dari Allah. Kedua, menggunakannya untuk taat kepada Allah. Ketiga, memuji Allah dengan lisan atau menyebut nikmat Allah dengan lisan kita. Maka nanti di hari kiamat apa kata ahlu surga? Dia puji Allah sekaligus sebutkan nikmat yang mereka dapatkan di dunia. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Itu ucapan penduduk surga. Dia puji Allah dan dia sebutkan nikmat. Apa nikmat itu? Hidayah. Bagaimana bentuknya? Mengikuti kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Ya, ada berapa tadi syaratnya? 3. Kalau ada orang pulang main judi slot gitu. Atau judi buntu. Tahu buntu kah? Togel ya. Togel. Iya, togel. Itu togel itu ada yang 4 angka, ada yang 3 angka, ada yang 2 angka. Tahu. Karena orang sekampung itu mainnya. Ya, karena setiap maghrib itu diumumkan dulu waktu kita kecil kan. Ya, itu yang 4 angka sekian, 2 angka sekian, 3 angka sekian. Setiap maghrib tuh. Ya, itu biasa setiap maghrib. Sekarang setiap hari. Setiap hari pagi, sore, dan pagi, siang, sore. 3 kali sehari. Macam orang minum obat. Nah, kalau ada orang bilang alhamdulillah kena 4 angka kata dia begitu.
Dia sebut apa tadi? Alhamdulillah kena 4 angka. Lumayan tuh 4 angka tuh, banyak. Kira-kira dia bersyukur apa dia kufur nikmat? Syukur menurut dia, kufur nikmat menurut Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sedang bermaksiat. Dia sedang apa? Bermaksiat. Seperti orang lagi rokok di WC lagi. Bismillah. Syukur gak dia? Dan tidak pernah ada orang merokok bismillah kemudian selesai rokok alhamdulillah, gak ada. Sekiranya ada orang yang alhamdulillah dapat 2 bungkus, itu syukur apa tidak? Tidak. Karena dia sedang membahayakan dirinya sendiri. Nah, ini kewajiban kita mensyukuri nikmat Allah. Yang keenam, wajibnya menisbatkan turunnya hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasannya hujan itu merupakan karunia dari Allah Azza wa Jal. Ya, dari ini dia adalah karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Asy'ari ini ada 2 dari kalangan sahabat. Ada Abu Musa Al-Asy'ari, ada Abu Malik Al-Asy'ari. Dan ini Abu Malik Al-Asy'ari. Beliau radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru fil ahsab wat-ta'nu fil ansab wal-istisqa'u bin nujumi wan-niyahatu 'alal mayyiti." Wa qala an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatiranin wa dhir'un min jarab. Ada 4 perkara yang terdapat di tengah-tengah umatku yang termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah, dan kebiasaan ini tidak ditinggalkan oleh umatku. Apa yang 4 perkara ini? Yang pertama, membanggakan kebesaran para leluhur nenek moyang. Yang kedua, mencela keturunan, maksudnya keturunan orang lain. Yang ketiga, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Dan keempat, meratapi orang mati. Lantas beliau bersabda, seorang wanita yang meratapi orang mati, apabila dia belum bertaubat sebelum meninggal, akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dikenakan kepadanya pakaian yang berlumuran cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Nah, ini dia. Ini 4 perkara ini termasuk dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Di sini Rasulullah SAW mengabarkan bahwa akan terus berlangsung pada umat ini sebagian dari perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh orang-orang sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kebiasaan orang jahiliyah akan terus diamalkan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak semua ya, sebagian. Apa perkara tersebut? Yang pertama, di antara dari 4 perkara itu, membanggakan kebesaran para leluhur. Padahal tidak ada kemuliaan kecuali dengan ketakwaan. Ada enggak orang kayak gitu? Ya, ada orang ugal-ugalan, minum minuman keras, bermain judi, keluar dari tempat berjudi, dia keluar, berbangga dia. Saya punya bapak itu Ustadz kondang. Dibanggakan bapaknya. Dulu kakek saya penghafal Quran.
Kakek saya lagi, dia tokoh di kampung. Ya dia hanya peminum khamar. Dia hanya membanggakan apa? Orang-orang yang menjadi nenek moyangnya. Dia sendiri tidak bertindak. Padahal seorang yang jantan itu, gentleman gitu bahasa kita. Yaitu seperti dikatakan oleh orang Arab, innar rajula la yaqulu kana abi. Sungguhnya seorang laki-laki itu bukanlah yang mengatakan dulu bapakku begini dan begitu. Laisa ar-rajulu man qala kana abi, walakin ar-rajul man qala ha ana dha. Seorang laki-laki sejati bukan yang mengatakan dulu bapak saya begini dan begitu. Tapi laki-laki sejati itu adalah orang yang mengatakan, nih saya. Ya. Dengan apa yang ada pada saya hari ini. Itu seorang laki-laki. Jangan bangga-banggakan terus nenek moyang. Kemudian yang kedua, mencela dan merendahkan nasab orang. Ya, maksudnya orang lain. Dia tinggikan nasab dia sendiri, dia mencela nasab orang lain. Kemudian yang ketiga, menisbatkan turunnya hujan kepada terbitnya bintang-bintang dan kedudukan-kedudukan bulan. Dan yang keempat, meninggikan suara dengan meratapi dan menyebut kebaikan-kebaikan mayit. Menyebut kebaikan silakan, tapi bukan dalam rangka meratapi. Contoh menyebut kebaikan, Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau membuka wajah Nabi SAW dan mencium kening beliau, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah tibta hayyan wa mayyita. Kau orang yang sempurna, hidup maupun mati. Dan itu boleh. Yang tidak boleh meninggikan suara, berteriak, atau tidak berteriak meninggikan suara, rambut diacak-acak, saku dirobek, tidak mau makan. Ya. Dan ini termasuk ratapan. Contoh ratapan menyebut kebaikan orang yang mati, ya, yang dilarang seperti begini. Ya Allah, suamiku tidak pernah meninggalkan sholat berjemaah di masjid. Tetanggaku adu ayam setiap hari, kenapa tidak tetangga aja yang dimatikan? Ini ratapan atau tidak? Ratapan. Dia meratapi takdir Allah SWT. Apa dia tahu? Suaminya itu, dia mendapatkan keburukan karena matinya. Tidak tahu dia. Boleh jadi itu adalah yang terbaik buat siapa? Yang meninggal dunia. Ya. Oleh karenanya jangan sering meratap. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan ancaman terhadap perkara yang terakhir. Bahwa barang siapa yang melakukannya dan tidak bertaubat, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya dituangi tembaga cair. Sehingga tembaga itu menjadi seperti gamis. Ya, seperti baju. Kemudian dinyalakan padanya api. Sehingga tembaga itu menempel pada tubuhnya. Dan menimbulkan bau busuk. Bau apa? Faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, haramnya menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang karena ini termasuk perkara jahiliyah. Yang kedua, 4 perkara jahiliyah yang disebutkan dalam hadis ini akan senantiasa dilakukan oleh umat Islam. Umat Islam masih ada enggak yang melakukannya? Masih banyak, bukan banyak. Banyak gitu, di tasdid ya-nya itu. Yang ketiga, hadis ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW benar-benar seorang Nabi yang diberi wahyu oleh Allah. Karena beliau mengabarkan perkara gaib yang belum terjadi. Dan ternyata hal itu terjadi sebagaimana yang beliau kabarkan. Ketika terjadi hal itu di zaman ini, kita semakin yakin bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar utusan Allah.
Kan yang beliau kabarkan 1445 tahun yang lalu kan. Atau 1440 tahun lebih yang lalu. Dia kabarkan masalah ini dan masalah ini terjadi di hari ini. Ya atau tidak? Terjadi. Termasuk yang menjadi tanda kenabian yang membuat kita semakin kuat imannya kepada beliau, hadirnya para ulama-ulama yang menghalalkan musik. Jadi menghalalkan musik yang dilakukan oleh para ulama-ulama ini termasuk tanda kenabian karena Nabi pernah menyampaikan bahwa akan datang suatu zaman aqwamun, kaum yastahilluna hira wal harira wal khamr wal ma'azif. Akan datang satu masa sekelompok manusia atau kelompok-kelompok manusia yang menghalalkan zina, sutra, khamr, dan menggunakan alat-alat musik. Orang kalau menghalalkan punya alasan tidak? Alasan. Dan yang bisa memberikan alasan itu kalau masalah halal dan haram bukan pelaku musik, tapi ulama. Paham gak? Kalau misalnya Bang Romi misalnya. Bang Romi mengatakan nyanyi dangdut itu halal, kita tidak peduli. Kenapa? Karena dia bukan ulama. Maka yang bisa menghadirkan halalnya musik di tengah-tengah manusia harus ulama juga. Ulama namanya. Ulama apa? Ya. Atau dia ulama yang benar, tapi dia keliru di dalam menetapkan hukum. Maka perkataan Nabi tersebut ternyata terjadi juga di hari ini. Dan itu menunjukkan bahwa beliau adalah seorang Nabi. Dan semakin kuat iman kita kepadanya. Yang keempat. Adapun yang dimaksud dengan perkara jahiliyah adalah perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang menyelisihi agama Islam yang beliau bawa. Oleh karena itu setiap perkara jahiliyah adalah tercela dalam agama Islam. Nah, yang dimaksud perkara jahiliyah di dalam hadis ini, in amril jahiliyah, ya menurut hadis ini dan zahirnya adalah perkara jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum beliau diutus dan perbuatan tersebut menyelisihi ajaran beliau. Ini yang disebut dalam hadis tadi. Karena perkara jahiliyah itu ada dua makna. Perkara jahiliyah itu ada berapa? Dua makna. Yang pertama penisbatan kepada kaum. Penisbatan jahiliyah itu kepada kaum. Satu kelompok manusia, komunitas manusia pada zaman itu. Yang kedua penisbatannya kepada kebodohan. Berbuat sesuatu tidak dengan dasar ilmu itu juga termasuk amrul jahiliyah. Paham gak? Ada orang berbuat, perkaranya belum ada di zaman Abu Lahab. Tidak ada di zaman Abu Jahal. Tapi dia berbuat sesuatu tersebut dengan dasar kebodohan. Misalnya, menurut dia, sholat itu cukup mengangkat jari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan berzikir. Kira-kira ini dilakukan oleh Abu Jahal? Enggak, tidak dilakukan oleh Abu Jahal wala Abu Lahab. Apakah ini perkara dikatakan amrul jahiliyah? Iya, dengan menisbatkannya kepada kebodohan. Berarti maknanya bisa lebih umum. Setiap perkara yang dibangun di atas kebodohan itu adalah amrul jahiliyah. Itu makna yang kedua jahiliyah. Apa sekarang ini? Ibadah yang dulu Abu Jahal tidak lakukan. Tapi kita katakan juga termasuk perkara jahiliyah. Yaitu perkara sholat. Sekarang ada sholat. Allah Akbar. Tapi kepala ditutupi. Dari sini ditutupi sampai wajah. Sholat supaya khusyuk. Jadi di atas kepala dikasih kain. Ditutup. Bukan sorban ya, bukan. Tapi ditutup sampai ke bawah sini nih. Pernah lihat kan tuh? Gak pernah kan? Saya lihat. Ya. Saya pernah lihat di media. Di videonya.
Itu menunjukkan bahwa ada perkara bodoh yang tidak dilakukan orang jahiliyah, tapi dinisbatkan juga kepada kejahiliaan. Disebabkan jahiliyahnya kembali kepada makna asal, yaitu kebodohan. Jelas sampai sini? Ada berapa makna jahiliyah? 2. Jahiliyah dinisbatkan kepada penganutnya suatu kaum, komunitas manusia, yaitu yang hidup sebelum Nabi SAW diutus. Yang kedua, jahiliyah dinisbatkan kepada tidak adanya pengetahuan dan ilmu, alias bodoh. Yang kelima, larangan menyerupai orang-orang jahiliyah. Ya, tidak boleh kita menyerupai orang-orang apa? Jahiliyah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan kaum itu. Maksudnya dalam amal itu saja, bukan berarti keluar dari Islam, bukan. Yang keenam, diharamkan berbangga dengan nenek moyang dan keturunan karena hal itu termasuk perkara jahiliyah. Yang ketujuh, haramnya mencela nasab atau keturunan orang lain. Gak boleh mencela orang lain. Misalnya dia keturunan dari Ethiopia. Dicela, oh ini daerah yang banyak budak di sana. Nggak boleh. Meremehkan nasab orang lain itu nggak boleh. Atau bahasa kita apa sih? Yang rasis ya. Rasis ya. Rasis. Biasanya yang diremehkan itu seperti Papua, kulit. Hati-hati itu. Jangan. Saudara-saudara kita di sana banyak juga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia tidak bertakwa juga tidak boleh juga dicaci dan dilecehkan atau diremehkan keturunannya, nasabnya. Tidak boleh. Yang keberapa? 8. Diharamkannya meratapi orang mati. Jadi menangis dan mengeraskan suara sambil menyebut kebaikan-kebaikan orang mati. Ini termasuk marah atau tidak terima dengan takdir Allah. Yani hal ini bertentangan dengan kesabaran. Nangis silakan, tapi meratapi itu tidak boleh. Boleh nggak menangis? Boleh. Air mata itu datang dari kasih sayang. Tetapi masalahnya adalah ada orang tidak mengerti mana tangisan, mana ratapan. Kalau sudah mengingkari takdir Allah, itu namanya ratapan. Semoga Allah lindungi kita dari hal ini. Yang ke-9, penjelasan tentang balasan bagi orang yang meratap. Bagaimana balasannya? Dituangkan kepadanya timah tembaga yang panas, kemudian tembaga itu membentuk tubuhnya menjadi pakaian dan pakaian itu memanas ditaruh di dalam api. Ya. Meratapi orang mati adalah dosa besar, itu poin ke-10. Poin 11. Umumnya yang suka meratap adalah para wanita. Dan hal ini tidak menafikan adanya juga laki-laki yang meratap. Ada juga laki-laki yang meratap. Yang ke-12. Taubat bisa menghapuskan dosa. Walaupun dosa itu besar. Karena di hadis ini, jika dia belum bertobat. Berarti kalau sudah bertobat, terhapus nggak dosanya? Terhapus. Yang ke-13. Seorang muslim terkadang ada padanya sifat jahiliyah. Tetapi itu tidak menunjukkan bahwa dia kafir. Ya, itu hanyalah sifat yang tidak membuatnya keluar dari Islam. Seorang muslim terkadang pada dirinya ada sifat apa? Jahiliyah. Semoga Allah melindungi kita dari sifat jahiliyah ini.
Baik, ini mengenai hadis yang dibawakan oleh penulis di sini. Bahwa ada 4 perkara yang sangat-sangat buruk dalam kehidupan seorang bila dia terus melakukannya. Di antaranya seperti poin yang kita bahas, yaitu menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Poin keberapa itu? Poin yang ketiga. Poin yang ketiga, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalan yang lain, selain dari jalan Abu Malik Al-Asy'ari, yaitu jalan Zaid bin Khalid. Rasulullah dia mengatakan, "Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من كان مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وتجعلون إلى قوله وتجعلون رزقكم annakum tukadzibun. Ini surat Al-Waqiah. Di sini disebutkan makna hadis ini. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Khalid. Dia bertutur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami dalam salat subuh di Hudaybiyah. Setelah semalamnya turun hujan. Ketika usai solat, beliau menghadap kepada orang-orang. Lantas beliau bersabda, tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kepada kalian? Atau apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau pun menjelaskan, Allah berfirman. Berarti ini hadis apa ini? Hadis Qudsi. Nah, ini namanya hadis Qudsi. Allah berfirman, pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Adapun orang yang mengatakan telah turun hujan kepada kami berkat karunia dan rahmat Allah, maka dia adalah orang yang beriman kepadaku dan mendustakan bintang. Sedangkan orang yang mengatakan telah turun hujan kepada kita karena bintang ini atau bintang itu, maka dia adalah orang yang ingkar kepadaku dan beriman kepada bintang. Yang maknanya di antara lain disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ada di antara mereka berkata, sungguh telah benar bintang ini atau bintang itu. Maka turunlah surat Al-Waqiah ini. Surat apa? Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah ini dari ayat berapa ini? Dari ayat ke 75 sampai 82. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim. Fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Tanzilum min rabbil alamin.
Afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum kadzibun. Itu sambungan ayatnya. Saya bacakan semua tuh sambungannya biar nyambung. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahuinya. Sesungguhnya sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang sangat mulia. Bacaan yang sangat mulia. Dalam kitab yang terpelihara yaitu Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan, yaitu malaikat. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini, yaitu berita Al-Quran, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Ayat ini dikaitkan dengan peristiwa tadi. Peristiwa apa? Turunnya hujan di Hudaybiyah di malam hari. Di pagi hari ada yang beriman kepada Allah dan ada yang dianggap kafir. Namun kafir di sini kafir nikmat kalau dilakukan oleh muslim. Bagaimana keimanan itu? Yaitu seorang mengimani turunnya hujan atas karunia dan rahmat dari Allah. Sedangkan orang yang ingkar nikmat, dia menganggap turunnya hujan itu karena bintang ini dan bintang itu. Ya, ini namanya kufur nih. Sahabat yang mulia Zaid bin Khalid telah menyebutkan tentang petunjuk Nabi untuk umatnya berkenaan dengan turunnya hujan dan perkataan yang pantas mereka ucapkan ketika mendapati hal tersebut. Apa ucapannya? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Mutirna itu bacaan ketika kita mendapati hujan. Turun hujan di malam hari. Ya, apa kita katakan? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Itu diucapkan. Bahkan ada lagi orang mengatakan turunnya hujan karena kedatangan paslon calon presiden fulan. Ya kan? Kira-kira itu masuk nggak dalam pembahasan kita ini? Masuk. Ya. Di daerah kami itu dulu ada keturunan raja. Keturunan raja. Biasa disebut Sangaji Mbojo. Sangaji Mbojo itu keturunan mereka memiliki keramat walaupun minum khamr. Mungkin gayanya seperti Habib sekarang. Habib yang jelek lebih baik daripada 70 kiai. Ya, Habib yang bodoh lebih baik daripada 70 kiai. Begitu juga daerah kami. Cuma daerah kami bukan Habib. Ya, Sangaji. Biasanya itu keturunan raja yang berasal dari Goa, Makassar. Daeng. Kalau mau melihat turun hujan, maka orang-orang pedalaman datang ke tempat Sengaji yang dianggap keramat tadi, menunggu keluar keringatnya Sengaji. Kalau keringatnya keluar, datang hujan. Iya. Masalahnya kalau Sengaji itu masih hidup sampai sekarang keturunannya, dan rumahnya udah dipenuhi AC, tidak turun hujan, tidak turun keringat kan? Kalau itu dibenarkan. Ini menunjukkan bahwa ada juga orang yang menisbatkan hujan itu bukan kepada bintang lagi, tetapi kepada manusia. Biasanya yang keturunan seperti itu, dia mencalonkan diri sebagai bupati biasanya. Dan selalu menang setiap calon. Baik laki maupun perempuan. Selalu apa? Menang. Ya. Karena tadi dianggap sangaji. Sangaji. Tak apa makna sangaji itu Anda tidak tahu. Anak orang Bima aja bingung apa artinya.
Tapi itu menunjukkan bahwa ada yang menisbatkan diri kepada apa? Menisbatkan hujan kepada makhluk selain bintang dan bulan. Maka Nabi SAW meriwayatkan dari Rabbnya Allah Azza wa Jal bahwa ketika Allah menguji manusia dengan pemberian nikmatnya kepada mereka dengan cara menurunkan hujan yang padanya lah kehidupan mereka, maka terbagilah mereka menjadi dua golongan. Golongan yang pertama yang mengakui akan karunia Allah dan menisbatkan nikmat tersebut kepada dirinya, kepada Allah sebagai bentuk kesyukuran. Yang kedua, golongan yang mengingkari karunia Allah dan menisbatkan nikmat itu kepada terbitnya bintang atau tenggelamnya bintang. Kemudian dinamakanlah perbuatan golongan yang pertama dengan keimanan dan perbuatan golongan kedua dengan kekufuran. Ya. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas disebutkan, maka aku bersumpah dengan tempat-tempat peredaran bintang-bintang dan ayat-ayat setelahnya turun sebagai pengingkaran atas penisbatan orang-orang jahiliyah yang menyakiti turunnya hujan kepada bintang. Dan itu diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah daripada hadis ini. Faedah ini masih sama dengan faedah ayat dan hadis sebelumnya. Itu haramnya menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Dan penisbatan ini dinamakan kekufuran. Yang kedua, wajibnya bersyukur kepada Allah atas nikmatnya dan tidak boleh menisbatkan kepada selainnya. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah merupakan kekufuran nikmat. Ya. Keempat, ada kekufuran yang tak menjadikan pelakunya murtad keluar dari agama Islam. Jadi ini menunjukkan bahwa ada kafir yang pelakunya tidak murtad. Ada enggak? Ada. Yaitu seperti Rasulullah katakan ini. Kufur nikmat. Atau contoh yang lain. Bahwa ada kufur yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Contohnya apa? Wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Nabi mengatakan dia kufur. Ya. Ketika Rasulullah katakan di antara penghuni neraka yang terbanyak adalah wanita. Kemudian Rasulullah SAW ditanya apakah mereka yakfurna billah, mereka kufur kepada Allah. Dijawab oleh Rasulullah tidak. Mereka tidak kafir. Maksudnya tidak keluar dari Islam. Tapi yakfurnal ashir. Mereka kufur kepada suami mereka. Artinya tidak berterima kasih kepada suami mereka. Ini tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Demikian juga Nabi mengatakan sibabul muslim fusuq wa qitaluhum kufrun. Mencela orang mukmin itu adalah kefasikan, sedangkan membunuhnya adalah kekufuran. Kufur di situ keluar dari Islam atau tidak? Tidak, kalau dia masih meyakini pembunuhan itu haram. Tapi dia melakukan dosa besar. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, penetapan sifat berkata bagi Allah harus sesuai dengan keagungannya, sebab tidak sama dengan sifat makhluk. Artinya gini, Allah berkata, Allah berfirman. Nah, berfirman dan berkatanya Allah itu tidak seperti cara kita berfirman dan cara kita berkata. Tidak sama. Allah berkata, kita juga berkata. Tapi tidak sama. Karena ada sebagian orang mengatakan, Allah tidak bisa berbicara, tidak bersuara gitu. Bicara yang dimaksud di situ adalah hanyalah ungkapan ibarat. Maka ini menunjukkan bahwa sebagian orang tidak menerima Allah itu bisa bicara. Kita katakan kita terima Allah bisa bicara, tapi tidak sama dengan manusia. Saking tidak samanya, penduduk surga pertama kali mendengar Allah berbicara, semuanya langsung bahagia. Dan kebahagiaan itu melebihi bahagia mereka daripada mendapatkan bidadari dan tempat di surga.
Saking berbeda bicaranya manusia dengan bicara siapa? Allah. Manusia diberikan bidadari di surga, diberikan makanan, diberikan minuman. Semua diberikan kenikmatan semaunya. Begitu pertama kali mereka dengar suara Allah. Ketika Allah mengatakan seperti Sahih disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ya ahlal jannah. Kata Allah begitu. Kemudian penduduk surga langsung mengatakan, labbaika ya Rabbana wa sa'daik wal khairu biyadaik. Kata mereka, ya Rabb kami bahagia mendengarnya. Kami mendengar seruanmu ya Allah. Labbaik. Dan kebahagiaan di hati kami dengar suara itu. Dan kebaikan ada di tanganmu, kata penduduk surga. Ini yang dimaksud Ibnu Qayyim, nikmat di akhirat nanti yang paling besar adalah bisa berbicara dengan Allah, mendengar salam dari Allah, kemudian bisa melihat wajahnya. Ya. Berarti Allah bisa bicara tidak? Bisa. Ngapain orang iman yang beriman di dalam surga? Labbaika ya Rabbana wa sa'daik. Mereka tidak dengar apa-apa. Tentu mereka dengar. Allah berbicara. Tapi itu sesuai dengan apa? Keagungan dan kemuliaan. Demikian juga ketika orang yang terakhir kali selamat dari sirat. Anda pernah ceritakan tuh orang yang selamat dari sirat terakhir kali. Setelah dia lewati sirat. Dia berjalan di atas sirat membawa cahaya sebesar jempol kakinya. Terus dia jalan. Terus satu hari di atas sirat seperti 1000 tahun hidup di dunia. Dan tubuhnya udah mulai terbakar, tersambar api. Belum lagi sirat itu lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, lebih licin dari batu yang berlumut. Dan lebih gelap dari gelapnya malam yang ditutupi awan yang hitam. Dia hanya bawa sebesar jempol kakinya cahaya. Itu pun kadang mati, kadang hidup. Jatuh bangun dia di atas sirat. Sampai dia di ujung sirat, dia menghadap kepada neraka, dia berkata begini. Tabarakalladzi najjani minki. Maha suci Allah yang menyelamatkan aku darimu wahai neraka. Singkat cerita, Allah nampakkan pohon yang indah dan air di bawah pohon itu untuk dia minum. Dia minta kepada Allah, Allah berikan. Sampai pohon kedua dia masuki. Sampai kepada yang ketiga. Dan dia minta kepada Allah agar dimasukkan ke pintu surga yang dia lihat dari arah pohon itu. Apa Allah katakan? Ini singkat ceritanya, karena ceritanya agak panjang. Udah Anda sampaikan, maka tidak perlu diulang lagi. Apa Allah katakan? Mau enggak aku berikan kepadamu 2 kerajaan dunia yang paling kaya, aku berikan kepadamu 2 kali lipat. Apa dia kata kepada Allah? Ya Rabb, jangan kau ejek, jangan kau permainkan aku. Kau Rabbul Alamin. Karena dia diberikan kekuasaan dunia 2 kali lipat. Terakhir kali selamat, ya, bukan dapat surga yang tingkatannya tertinggi. Bukan. Dapat. Dia surga 2 kali lipat. Apa dia katakan kepada Allah? Jangan kau istihzakan aku. Jangan kau ejek-ejek aku ya Allah. Kau Rabbul Alamin. Allah pun tertawa. Allah tertawa enggak? Tertawa. Tapi bagaimana tertawanya? Itu tidak kita tahu. Kalau mau tahu tertawa Allah, tunggu episode kehidupan selanjutnya. Lewati sirat dulu. Ya. Artinya kita mati dulu gitu. Allah tertawa dan berbicara, aku berikan kepadamu seperti itu, seperti itu, seperti itu, seperti itu. Berapa kali? 10 kali Allah katakan. Itu menunjukkan Allah bisa bicara enggak? Dari mana hamba itu bisa mengatakan, kau Rabbul Alamin, jangan kau ejek-ejek aku. Ya karena dia mendengar Allah bicara. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk berbicara dan melihat wajahnya nanti yaumul kiamah. Dan itu yang kita harapkan sekarang. Ya. Dengan berbagai macam dosa yang kita lakukan, kita memiliki harapan yang begitu besar.
Tapi yang keberapa nih? Yang keempat ya? Faedah yang keberapa tadi? Yang keenam. Penetapan sifat rahmat kasih sayang bagi Allah sesuai dengan keagungannya dan tidak sama dengan sifat makhluknya, yaitu mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Ya. Yang ketujuh, disukai bagi imam solat untuk berbalik ke arah makmum setelah mengucapkan salam. Jadi kalau imam sholat jangan duduknya hadap ke sana terus. Hadapnya ke makmum. Hadapnya ke makmum. Apakah belok kiri atau belok kanan setelah itu? Kan ada balik kiri, ada balik kanan. Boleh dua-duanya. Ya, boleh dua-duanya. Ya. Tapi menghadap ke makmum itu bukan untuk zikir berjamaah, bukan. Menghadap ke makmum. Dan juga boleh menyampaikan nasihat pada saat itu. Di antara penyampaian ilmu adalah dengan soal jawab. Karena hal itu lebih mengenai jiwa. Tahu nggak kalian? Ya kan? Bukankah? Itu kan kalimat tanda tanya. Apakah di antara kalian begini? Siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Kan begitu Rasulullah bertanya. Disyariatkan memberikan pengajaran kepada manusia dan memperingatkan mereka dari hal-hal yang merusak akidah. Harus diberitahukan kepada manusia tentang hal-hal yang merusak apa? Akidah. Nah, pemberitahuan terhadap perkara yang merusak akidah ini namanya dalam Islam tasfiyah. Apa namanya? Tasfiyah. Pembersihan. Ketika dijelaskan tauhid itu begini, syariat Islam begitu, ini namanya tarbiyah. Namanya apa? Tarbiyah. Ketika kita mengajarkan kepada orang apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi tidak diketahui oleh orang banyak, ini namanya tajdid. Namanya apa? Tajdid. Kan ada hal-hal yang kita ajarkan kepada orang, tapi orang-orang secara umum tak mengerti masalah itu. Namanya apa ini? Tajdid. Pembaharuan lagi. Menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang telah mati. Ketika kita melakukan perbaikan apa yang dirusak oleh manusia, itu namanya islah. Namanya apa? Islah. Dan dakwah dibangun di atas 4 hal itu. Tasfiyah, tarbiyah, tajdid, dan islah. 4 hal. Apa yang pertama? Tasfiyah. Makanya kan sering dikatakan syirik, bid'ah. Ini namanya mentasfiyah namanya. Ya, kemudian melakukan apa? Tarbiyah. Kemudian apa? Tajdid, pembaharuan atau bahasa kita menghidupkan kembali ajaran Islam yang telah lama tidak dikenal manusia. Yang keempat, islah, perbaikan. Melakukan apa? Perbaikan. Ini disebut, inilah pilar dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu namanya pilar dakwah. Ini harus dilakukan oleh para pemuka-pemuka agama dan para dai-dai. Makanya kenapa orang yang berdakwah kepada tauhid itu sulit diterima orang? Karena dia harus melakukan tasfiyah. Kalau tarbiyah seperti jamaah tabligh, gampang. Jamaah tabligh itu tidak melakukan tasfiyah. Maka mereka tidak mau tahu orang mau syirikah, mau berbuat maksiat kah, mau berini. Dia tetap apa melakukan tarbiyah. Maka teman-teman kita jemaah tabligh jarang ditolak. Kenapa? Karena tidak menyampaikan yang bertentangan dengan kerusakan akidah masyarakat secara umum. Itulah dakwah salafiyah ini. Mereka melakukan apa tadi? Tasfiyah. Pembersihan. Jadi anak mau nanya kepada antum. Nanya. Yang pernah berladang di bukit gitu. Yang banyak semak-semaknya, yang banyak rumputnya, ada pohon-pohonnya yang harus ditebang. Kira-kira waktu antum berada di kebun yang 1 hektar itu, yang penuh dengan pohon semak-semak, pohon-pohon yang jalar di jalan, rumput-rumput yang kotor.
Antum langsung nanam atau bersihkan dulu? Bersihkan dulu. Bukan hanya bersihkan. Antum pagarin 1 hektar itu. Dan bersihkan. Tidak usah suruh orang. Antum sendiri lakukan. Sulit apa mudah? Sulit. Bisa saja tidak sampai ke ujung 1 hektar itu kita bersihkan. Disingkirkan semak-semaknya. Batunya dirapikan. Karena tidak bisa kita nanam di atas batu yang cadas. Atau di atas kerikil-kerikil itu. Kita bersihkan dulu. Belum lagi nantinya tanahnya diolah. Ya kan? Entah dicangkul. Atau dipakai mesin. Atau dipakai apa? Linggis. Supaya tanahnya gembur. Itu namanya apa? Tasfiyah. Nah, ketika kita datangkan biji untuk menanam, itu namanya apa? Tarbiyah. Ditanam biar tumbuh pelan-pelan sampai membesar, itu namanya apa? Tarbiyah. Sulit nggak tasfiyahnya? Sulit. Lebih sulit mana? Tarbiyah atau tasfiyah? Tasfiyah. Tapi kalau kita tarbiyah belum ditasfiyah, maka kita mencampurkan pada diri orang itu antara kebenaran dan kebatilan. Itu dia. Di antara penyampaian ilmu adalah dengan soal jawab sudah tadi. Disyariatkan berikan pengajaran kepada manusia dengan memberikan mereka, dengan peringatkan mereka dari hal-hal yang merusak akidah. Tapi tadi yang disebut apa? Tasfiyah. Yang ke-10. Orang yang ditanya tentang sesuatu, kemudian dia tidak mengetahui jawabannya, hendaklah dia mengatakan Allahu a'lam. Kalau dulu Rasulullah masih hidup, Allah dan Rasulnya. Kalau Rasulullah sudah wafat, Allahu a'lam saja. Paham gak? Dulu kenapa sahabat mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam? Karena Rasulullah menerima wahyu. Jawabannya ada pada wahyu. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, kalau kita ditanya, Ustadz ini hukumnya apa? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tak boleh dia katakan wallahu wa rasuluhu a'lam. Dan tidak boleh seorang bicara tanpa ilmu. Kemudian poin ke-11, mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatih setelah turun hujan. Ini disunnahkan. Maka disebut mustahab. Mustahab itu disukai atau disunahkan. Nah, ini mengenai penjelasan hadis tadi. Nah, saya bacakan dulu ini sebelum besok kita pindah bab. Menisbatkan penjelasan. Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang ada 3 macam. Yang pertama, nisbatu ijad, yaitu menisbatkan pengadaan hujan kepada bintang-bintang. Meyakini bahwasanya bintang ini atau bintang itu bisa menurunkan hujan, bukan Allah yang menurunkannya. Maka keyakinan jenis ini adalah syirik besar dalam rububiyah dan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Jadi jenis pertama, dia mengatakan yang menurunkan hujan siapa? Allah. Yang menurunkan hujan siapa? Bintang. Ini kufur, keluar dari Islam. Yang kedua, nisbatus sabab, menisbatkan sebab turunnya hujan kepada bintang. Meyakini bahwasanya bintang ini atau itu merupakan sebab turunnya hujan. Akan tetapi dengan tetap berkeyakinan bahwa Allah lah yang menciptakan dan menurunkan hujan. Maka ini adalah syirik kecil. Karena setiap orang menganggap sesuatu sebagai sebab, padahal Allah sama sekali tidak menjadikannya hal tersebut sebagai sebab, baik syar'i maupun ketentuan Allah yang berkaitan dengan alam semesta, maka orang ini telah terjatuh dalam kesyirikan kecil. Penjelasan tambahannya. Orang ini mensekutukan Allah dengan dirinya. Paham gak? Karena yang boleh membuat sebab itu siapa? Allah. Dia datangkan sebab yang tidak ada keterangannya dari Allah. Berarti dia ingin menetapkan sendiri sebabnya. Berarti dia mempersekutukan Allah dengan siapa? Dengan dirinya. Yang ketiga, nisbatu waktin. Menisbatkan waktu turunnya hujan kepada bintang.
Seorang yang berkeyakinan bahwa biasanya hujan turun, musim hujan datang, pada waktu muncul bintang ini dan itu, maka yang demikian ini boleh. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kan ada bintang di waktu musim dingin, ada bintang di waktu musim panas. Dan itu waqi'. Suatu yang sudah diteliti. Ya, kenyataan. Baik, kandungan bab ini. Bab tidak boleh menisbatkan turun hujan kepada bintang. Kecuali poin ketiga. Jadi yang tidak boleh itu dua. Menisbatkan turun hujan kepada bintang itu ada dua yang tidak boleh. Mengatakan bintang itulah pelaku turunnya hujan, ini kafir besar. Menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan, ini kufur kecil. Kemudian menentukan musim ini, musim itu dengan melihat kepada bintang dan orbit terbitnya matahari dan bulan itu dibolehkan. Kalau musim hujan di mana terbit matahari? Biasanya di mana? Di sana apa di sini? Terbit. Kan matahari berpindah-pindah kan terbit antara agak geser kemana? Ke utara dikit. Tapi pernah nggak matahari geser ke selatan? Belum pernah lihat ya? Ya kan pasti di arah timur sini. Kadang dia geser ke utara. Baik. Tafsiran ayat dalam suratul Waqiah. Tadi apa tafsirnya? Mereka kufur nikmat dengan menisbatkan hujan kepada bintang. Yang kedua disebutkan 4 perkara yang termasuk perbuatan jahiliyah. Apa tadi? 4 perkara termasuk perbuatan jahiliyah tadi apa? Antum. Hmm. 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 Baik, meratap. Kemudian dinyatakan bahwa di antara perkara-perkara tersebut ada yang disebut sebagai kufur, yaitu menisbatkan turun hujan kepada bintang. Kufur ada yang menyebabkan keluar dari Islam dan ada juga yang tidak mengeluarkan dari Islam. Berarti kufur ada berapa? 2. Di antara dalilnya firman Allah yang disabdakan Rasulullah SAW, pagi ini ada di antara hamba-hambaku ya, yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Lalu disebutkan hadisnya tadi. Yang keenam, perlu dipahami makna iman dalam kasus tersebut. Ya, iman dalam kasus tersebut menunjukkan kesempurnaan tauhid. Mana seorang menisbatkan turun hujan kepada Allah. Perlu dipahami pula bahwa makna kufur pada kasus tersebut. Kufur apa tadi? Kufur nikmat. Metode pengajaran kepada orang yang tidak mengerti masalah dengan mengajukan pertanyaan terkait dengan hal tersebut. Ya ditanya. Tahu nggak antum? Bukankah? Itu mengajukan apa? Pertanyaan. Maka di dalam Al-Quran Allah juga mengajukan pertanyaan. Awalaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu zat yang paling adil dari para hakim? Ahkamil Kan itu pertanyaan. Jawabannya apa? Iya, betul. Pertanyaan yang harus mengarahkan kita kepada jawabannya yang sebenarnya. Seperti Allah katakan juga di akhir suratul Qiyamah. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah yang demikian itu menunjukkan bahwa dia sanggup menghidupkan kembali orang mati? Itu tidak ada lanjutan ayatnya tuh. Antum kira-kira apa jawabannya? Bala. Betul. Allah sanggup menghidupkan orang mati. Padahal Allah berikan pertanyaan, tidak ada jawaban nih. Karena Allah udah tahu, semua orang tahu jawabannya. Ya. Kemudian di antara pengertian kufur adalah ucapan salah seorang di antara mereka, sungguh telah benar bintang ini atau bintang itu. Itu termasuk ucapan kufur.
Yang kesembilan, metode mengajarkan kepada orang yang tidak mengerti masalah dengan mengajukan pertanyaan. Tadi sudah sebutkan. Yang kesepuluh, ancaman bagi wanita yang meratapi orang mati. Apa ancaman tadi? Ini bukan hanya buat wanita ya, buat laki-laki juga. Dituangkan tembaga panas di atas tubuhnya, kemudian membentuk baju. Ya. Kemudian itu dipanaskan lagi ke neraka. Tapi kalau dia bertaubat, diampuni enggak oleh Allah? Ampun. Insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang, kita akan berbicara tentang masalah cinta kepada Allah. Cinta kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Dan ini pembahasan sangat penting sekali untuk dibahas. Karena termasuk pembahasan perbuatan yang pernah menjerumuskan orang-orang kafir Quraisy ke dalam kesyirikan gara-gara apa? Cinta. Ya. Cinta itu akan hilang bersama hilangnya yang dicintai. Maka kalau mau cinta antum tidak mati, maka cintailah yang maha hidup yang tak akan pernah mati. Atau cintailah yang mati karena zat yang maha hidup yang tak akan pernah mati. Maka cinta itu kedua-duanya tidak akan pernah mati. Ya. Itu yang akan kita bahas nanti. Dan orang kafir mencintai berhala. Fadhal, ada yang bertanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mengenai pawang, Pak Ustadz. Pawang hujan, itu apakah termasuk syirik atau bagaimana? Nah, itu termasuk melawan Tuhan dan termasuk kesyirikan. Ya. Dan dia ingin mempersekutukan dirinya dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi alhamdulillah para pawang hujan itu tidak sanggup sebenarnya. Cuman mereka itu sebagainya orang-orang fisika. Sebagainya orang-orang apa? Yang belajar tentang apa? Kondisi geografis atau kondisi alam. Nah, kalau begini nantinya biasanya ini panas nih. Udah kita pura-pura aja jadi pawang hujan. Ternyata penelitian mereka meleset, turun juga hujan. Dipermalukan juga. Hujan itu bukan dihalangi, tapi disingkirkan dengan doa. Allahumma hawalaina wala alaina. Di antara doanya tersebut, Allahumma alal akam wal audiyah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, jangan di atas kami. Ya Allah, turunkan hujan di bukit-bukit dan di lembah-lembah. Karena bukit dan lembah dan kebun membutuhkan hujan. Kalau kita berdoa kepada Allah jangan turun hujan, menangislah binatang-binatang yang dapat minuman. Itu. Lagi Pak Ustadz, silakan. Ini doa pada saat hujan itu yang termasuk diijabah oleh Allah. Termasuk doa Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, beri kami hujan yang bermanfaat. Karena ada hujan itu menjadi musibah buat sebagian orang. Misalnya hujan deras di Bogor nih. Jakarta banjir. Makanya ada hadis lain ketika Rasulullah ditanya tentang kemarau. Tahu nggak kalian kemarau itu apa? Ya. Para sahabat menjawab sesuai dengan mereka ketahui. Kemarau itu ya musim panas. Nabi mengatakan, tumtaruna wa tumtarun falam tanbut alaikum. Terus kalian diguyur hujan dan diguyur hujan. Tapi tidak ada tanaman yang bermanfaat yang tumbuh. Misal Jakarta nih diguyur hujan. Sebulan aja. Jadi lautan tuh Jakarta. Ya. Bisa tumbuh ubi di sana? Bisa. Itu sama seperti kemarau. Ya. Kenapa sebab? Ya dosa tentunya. Baik. Setelah terkait hadis mencela dan merendahkan nasab. Bagaimana ketika seorang ingin menikah melihat bobot bibit bebet, astagfirullahaladzim. Ini apa maksudnya? Kondisi calon pasangannya, apakah termasuk tercela? Kalau dilihat daripada ketakwaan dan tidaknya, ini tidak tercela. Tapi kalau sekedar mengetahui, oh dia dari Sumatera biasa begini, Sulawesi biasa begini, Lombok biasa begini. Ini hati-hati. Ya. Karena seorang tidak dibedakan oleh dia asalnya dari mana, tapi dia dibedakan dengan ketakwaan.
Makanya ada seorang ulama besar, saya lupa, dia pernah menjadi qadhi di zamannya Umar sampai zaman Muawiyah. Allah. Subhanallah, saya lupa namanya. Dia pernah menjadi hakim di zaman Umar sampai zaman Muawiyah. Shuraih Al-Qadhi. Biasa kayak gini, naluri kita mengatakan itu, tapi jangan sampai dijadikan keyakinan. Dulu Bani Tamim itu dikenal keras kepala. Karena nabi palsu itu muncul dari Bani Tamim juga, Musailamah Al-Kadzab itu. Keras kepala. Shuraih Al-Qadhi menikahi seorang wanita dari Bani Tamim. Sama, bicara kisah kayak gini tabiat manusia iya, tapi jangan sampai jadi keyakinan. Muncul juga tuh pada tabiat beliau. Aduh, Bani Tamim. Jadi dalam hati gitu bergumam. Tapi dinikahi juga oleh dia untuk melawan apa? Keyakinan tadi. Ya. Karena ada tersebar berita Bani Tamim itu orang-orang keras kepala termasuk wanitanya. Begitu malam pertama setelah baca doa, setelah didoakan wanita itu dan sholat 2 rakaat, Shuraih menjulurkan tangannya untuk memegang tangan istrinya. Istrinya narik tangannya, artinya tidak mau disentuh. Muncul lagi dalam benaknya Shuraih, benar keras kepala gitu ya. Bani Tamim gitu kan. Ternyata sini wanita, dia tidak mau disentuh dulu sebelum mengetahui apa yang disukai suaminya. Ditanyalah oleh wanita ini, istrinya Shuraih Al-Qadhi. Aku tidak mau disentuh olehmu sampai aku ketahui apa yang kau sukai dan apa yang tidak kau sukai. Apa kata Shuraih? Aku suka makan ini, suka makan itu. Dan aku tidak suka ini dan itu. Termasuk karena aku pejabat, atau pejabat negara. Aku tidak mau disibukkan oleh urusan keluargamu. Bayangkan tuh. Seorang qadhi berkata begitu. Akhirnya, oke. Wanita itu akhirnya setuju dengan semua itu. Karena tidak ada yang bertentangan dengan agama. Sampai ini cerita Shuraih Al-Qadhi setelah 20 tahun pernikahan. Cerita oleh dia sendiri setelah 20 tahun apa? Pernikah. Dalam cerita itu, setelah setahun kami nikah, tiba-tiba di rumah saya ada wanita tua lagi duduk. Dan dekat dengan istri saya. Saking saya tidak kenal siapa orang itu, saya tanya. Wahai istriku, siapa orang yang begitu akrab denganmu? Kata istrinya, ini kan mertuamu wahai Shuraih. Ibu mertuamu. Karena tidak pernah dia lihat mertuanya setelah dia menikah setahun yang lalu. Ya, lupa dengan wajah mertuanya. Karena si wanita ini tidak mau si pejabat ini disibukkan dengan apa? Urusan. Karena ini pejabat yang posisinya betul-betul pemikirannya harus jernih. Yang menentukan ini dihukum mati, ini dipotong tangan, ini di ta'zir dan seterusnya. Ini dia ini. Kalau sibuk dengan urusan bertengkarnya, ipar dia, ini dia, tidak jadi. Jadi dendam sama orang, gitu, khawatirnya. Maka si mertuanya ini bertanya kepada Shuraih, wahai Shuraih, bagaimana kabarmu? Shuraih mengatakan baik. Gimana istrimu? Aku tidak pernah temukan wanita sebaik anak Anda. Waktu itu. Apa kata ibunya? Jangan bahagia dulu wahai Shuraih. Wanita itu karakternya baru kau ketahui setelah punya anak 1. Karena mulai sibuk dia dengan anaknya, cerewet sudah itu. Pasti semua serba salah suaminya. Ternyata itu tidak ada pada istrinya Shuraih. Maka dia katakan selama 20 tahun sampai dia ceritakan itu, dia tidak pernah melihat kedurhakaan istrinya. Nah, sangkaan tadi kadang meleset, bukan meleset, banyak melesetnya. Kan ini ulama loh yang punya naluri seperti itu, artinya berita yang tersebar mempengaruhi jiwa kita. Sama seperti ibu-ibu. Ada sebagian daerah kami itu tidak suka menikah dengan orang Makassar, anak perempuannya. Kenapa? Karena orang Makassar itu biasa menikah, tinggalkan istri, pergi. Padahal itu juga tidak kenyataan. Mungkin ada 1-2 orang karena dendam sebarkan berita seakan kota Bima itu begitu semua gitu. Ini juga termasuk merusak apa? Nasab orang lain. Karena yang akan membedakan antara seorang baik dan tidaknya apa tadi?
Ketakwaan. Ketakwaan. Ya. Maka hati-hati kita. Ya'udzubillah. Kalau posisinya hanya tahu takwa atau tidak apa-apa. Tetapi kalau untuk melihat dia dari mana, oh dari Padang, oh Padang itu seperti meledaknya Gunung Krakatau nantinya. Akhirnya begitu. Dari mana? Dari Bima. Nanti meledak seperti Gunung Tambora. Tak jadi nih dua golongan yang menikah. Ya. Maka hati-hati juga itu. Lihat ketakwaannya cukup. Kan Nabi mengatakan sudah diberikan standar. Apabila datang kepada kalian orang yang baik agama dan akhlaknya, nikahkan. Kan gitu. Standar udah cukup nggak? Cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang harus dilakukan dalam dakwah kepada keluarga yang selalu mencela kita karena sudah tidak dengan dakwah salaf. Tidak suka dengan dakwah salaf. Sehingga selalu berusaha menemukan kesalahan dan dosa-dosa kita. Lisannya sangat tajam. Sabar. Ya. Karena ketajaman lisan itu kalau diperlakukan dengan baik terus, insya Allah lama-kelamaan dia akan baik insya Allah. Oleh karena itu Allah katakan, idfa' billati hiya ahsan. Kau balas keburukan orang-orang itu dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Jika terjadi di antara kamu dan mereka permusuhan, suatu hari mereka akan membela kita, membela kalian. Seakan-akan teman yang membela. Itu poin pertama. Yang kedua, istighfar buat mereka. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kerabatku selalu berselisih dengan aku. Kemudian Nabi mengatakan, aina anta min istighfari lahum? Kemana saja kamu dari mengistighfarkan mereka? Terkadang kita mendapat kelakuan dari saudara dan kerabat kita, kita sendirinya kesal. Mana sanggup kita minta ampunan buat mereka? Mungkin meminta kecelakaan buat mereka mungkin. Ya enggak? Maka mintakan ampun supaya dia mendapat apa? Petunjuk. Dan sahabat tadi akhirnya berhasil. Saudara-saudaranya tidak lagi memusuhi dia. Dan yang paling penting adalah berdoa. Makanya para nabi dan rasul dan ulama kita mengajarkan selain mengajak orangnya langsung, dianya diajukan kepada Allah. Ini doa. Dakwah itu ada dua. Dakwah mengajak dan mengajukan. Dakwah mengajak dan mendoakan maksudnya begitu. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Tauhid, di kitab apa? Usul Salasa, Qawaidul Arba, Usul Sittah. Beliau mengawali Fathul Islam atau yang lainnya. Mengawali kutip-kutipnya itu, risalahnya itu dengan apa? I'lam rahimakallah. I'lam arsyadakallah. Kan gitu awalnya. Ketahuilah berarti dia mengajak. Rahimakallah berarti dia mendoakan. Nah itu yang kurang kadang. Nabi Ibrahim ditolak oleh kaumnya, dia tidak putus asa. Apa dia lakukan setelah selamat dari api itu? Dia katakan, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku karuniakan aku anak yang saleh. Maksud dari doa Nabi Ibrahim ini dikatakan oleh para ahli tafsir bukan sekadar minta keturunan. Tapi dia meminta pengikut dari keturunannya. Agar mengikuti dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Nah ini diantara yang harus kita lakukan. Dan tunjukkan akhlak kita. Dan berikan dia senyum ketika dia menyapa kita dengan muka masam. Ya, beberapa waktu lalu mungkin masih ada itu status yang saya tulis. Karena bacakannya. Biar lebih. Tapi ini bukan untuk kepada yang bukan mahram kita. Senyum berdua di kamar bukan. Atau di kasir Alfamaret bukan. Senyum adalah kebaikan yang menakjubkan. Jika engkau hadiahkan kepada orang yang menyukaimu, maka dia akan bahagia karenanya. Jika engkau hadiahkan kepada musuhmu, maka dia akan menyesal karena telah memusuhimu. Jika kau hadiahkan kepada orang yang tidak kau kenal, maka dia akan menjadi sahabatmu. Jika engkau terus menjaganya, maka semakin banyak kebaikanmu. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun engkau berbicara dengan saudaramu dengan wajah yang membawa senyuman. Karena itu adalah amalan kebajikan. Hadis ini riwayat Bukhari, riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
Berarti di antara cara kita apa? Senyum. Cuma jangan senyum sendiri di kaca, gila. Ya, dan gila. Dan antum senyum dengan orang-orang yang pantas menerimanya. Ya, dengan kerabat, dengan adik, dengan kakak kita. Dan seterusnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lembar ini kira-kira pertanyaan pernyataan. Panjang sekali ini. Oke, saya bacakan ceritanya biar yang menulis senang. Semoga Ustadz bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Mudahkan segala urusan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kepada semuanya saya doakan demikian. Ustadz, saya mendapatkan titipan pertanyaan. Semoga Ustadz berkenan menjawabnya. Berikut pertanyaannya. Masya Allah. Insya Allah tahun ini saya mendapat giliran menjadi petugas haji. Saya laki-laki. Dari tempat saya bekerja, instansi pemerintahan, saya menjadi petugas haji yang ikut melakukan, ikut bersama pada rombongan haji kemanapun mereka pergi. Haji yang dilaksanakan adalah haji tamattu. Pada saat wukuf, rombongan meninggalkan Arafah saat matahari belum tergelincir atau belum masuk maghrib. Belum maghrib dong. Ya. Kemudian meninggalkan Muzdalifah saat belum lewat tengah malam. Apakah saya juga wajib bayar dam? Berapa banyak yang harus saya bayarkan? Jazakallah khairan atas jawabannya. Tanyakan Ustadz yang ada di sana saat ini. Yang tanyakan Anda. Ini Anda tidak bisa jawab. Ya. Walaupun saya pernah bacanya, saya tidak berani jawab karena ini butuh penjelasan. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.